Orang Tai Chi atau Qigong boleh komen di sini. Coba, banyak kan tuh mereka selalu punya persepsi gini, boleh melakukan hubungan, tapi kalau bisa nggak ada sperma yang keluar, supaya yangnya ditahan. Atau ada berapa orang malah pikir sama tadi, nggak usah lakukan hubungan seksual, ya kan? Bertapa aja, nggak perlu punya istri, ya, untuk cari sakti kan, yangnya banyak. Jadi mitos nih sebenarnya, orang bilang gini, wah bisa awet muda kan kalau melakukan hubungan sama brondong atau anak muda, itu kira-kira. Caranya gimana untuk meningkatkan performanya sih, Bu? Apakah di bela diri ada caranya? Nah ini nih, kalau orang umum atau netizen, ya semua orang laki-laki gitu deh. Pertanyaan pasti sama. Sore-sore sambil ngopi kita baca buku. Buku apa itu? Buku Wing Chun Tradisional Ip Man. Ya, silahkan yang belum punya bisa check out di keranjang kuning ya guys. Di belakang buku ini ada 9 aturan berperilaku Wing Chun Ip Man. Oke, apa aja kita baca ya guys ya. Yang pertama tuh menjaga disiplin. Ya, saya mau udah pasti disiplin guys, latihan terus. Oke, yang kedua, mempraktekkan kebaikan dan kebenaran. Itu udah wajib ya guys. Kita belajar bela diri, kita juga harus mempraktekkan kebaikannya. Yang ketiga, menyayangi sesama saudara seperguruan. Ya, kita pasti harus respect guys sama teman-teman kita, sama teman-teman seperguruan. Nah, yang keempat, membatasi nafsu birahi dan menjaga semangat. Nah, apa nih? Masa aturan berperilaku Wing Chun bahas-bahas nafsu birahi? Waduh, daripada kita salah guys mempersepsikan apa ini, mending kita tanya Sifu Martin. Ayo. Halo Sifu. Ya, kembali lagi di Kung Fu Undercover bersama saya YBA dan Sifu Martin di sini. Nah, kali ini nih topiknya agak sensitif ya guys. Jadi kalau yang belum cukup umur, skip aja. Nah, kemarin Sifu, saya kan baca buku ini ya Sifu ya. Nah, buku Wing Chun Tradisional Ip Man nih. Di belakang itu kan ada 9 aturan berperilaku Wing Chun Ip Man ya Sifu. Nah, ada satu poin yang membuat saya nih agak penasaran nih mau ditanyakan, yaitu tentang membatasi nafsu dan birahi serta menjaga semangat. Nah, cuman masalahnya kalau saya lagi birahi nih Sifu, sorry. Kalau kita nggak boleh melakukan itu nanti gimana? Istri bisa marah itu sih. Kita bukan cerita nggak boleh ya sebenarnya. Yang di buku itu tuh terlalu sering. Gini, logikanya kayak gini. Coba orang olahraga sepak bola atau olahraga di luar kungfu lah ya. Dia tiap hari melakukan sekali dan 3 hari atau seminggu. Coba lihat dia bisa olahraga nggak? Kakinya gemeter itu. Ngerti ya? Nggak kuat pasti. Itu logikanya gitu loh. Bukan nggak boleh. Ya, bukan nggak boleh. Kalau nggak boleh itu salah namanya. Bukan. Memang di Wing Chun ditetapkan dalam 9 aturan berperilaku kan. Tapi kalau ini sebenarnya udah umum kalau di bela diri Tai Chi atau Qigong. Orang yang belajar Tai Chi atau Qigong atau Kung Fu itu nggak boleh terlalu sering melakukan hubungan suami istri. Itu intinya. Kenapa orang nggak boleh terus sering melakukan hubungan? Gini, waktu kamu melakukan hubungan kan ada yang nama sperma ya? Betul. Sperma itu salah satu yang mengikat waktu kamu latihan naikung atau latih napas untuk mengikat yang. Itu jawabannya. Jadi yang itu akan dikumpulkan sama sperma tadi, karena sperma itu disebutnya benih kan sebenarnya. Nah, kalau kamu nggak ada benih itu dan selalu pakai gitu ya, nggak ada, artinya kamu nggak bisa nambah kan, dan jadi di tubuh kamu tuh jadinya nggak balance antara yang sama yin. Jadi kebanyakan yin jadinya, makanya lemes. Orang Tai Chi atau Qigong boleh komen di sini. Coba, banyak kan tuh mereka selalu punya persepsi gini, boleh melakukan hubungan, tapi kalau bisa nggak ada sperma yang keluar, supaya yangnya ditahan. Atau ada berapa orang malah pikir sama tadi, nggak usah lakukan hubungan seksual, ya kan? Bertapa aja, nggak perlu punya istri, ya, untuk cari sakti kan, yangnya banyak. Ya itu sih masing-masing ya. Tapi kalau kita orang normal itu bukan kayak gitu, bukan nggak boleh gitu loh. Nah, terus Sifu, kalau yang nggak punya sperma tadi atau benih tadi, misalkan cewek ini Sifu, itu efeknya gimana sih? Nah, cewek itu seringnya disebut yin kan, lebih banyak yin daripada yang. Tapi sebenarnya enggak. Jadi manusia itu selalu balance antara yin sama yang. Cuman bedanya cewek itu memang
untuk misalnya latihan yang menghimpun energi, yang untuk menghimpun energi misalnya Qigong yang banyak yang itu memang agak sulit, itu aja. Salah satu hal yang mungkin orang pikir mitos juga kalau hubungan suami istri itu perempuan menarik yang-nya kan sebenarnya. Laki menarik yin-nya. Nah sekarang yang kita berkurang, yin-nya nambah. Itu problemnya. Berarti yang untung perempuan dong? Ya sebenarnya iya. Karena gini loh, kamu sering dengar kan itu mitos apa enggak kan? Orang selalu cari laki-laki yang muda kan hubungan ya. Terutama katanya cari brondong gitu loh. Katanya itu bisa awet muda. Nah itu salah satunya gitu loh. Jadi bukan awet mudanya, tapi kamu banyak terima yang itu sebenarnya. Yang itu yang kamu dapat banyak serap, perempuan yang menyerap karena sperma itu kan tadi. Nah, tadi kan Sifu kita sudah membahas soal larangannya Sifu, terus efek-efeknya ya. Cuman masalahnya netizen kita ini itu nggak bahas masalah itu, nggak ke sana tujuannya. Justru malah caranya gimana untuk meningkatkan performanya Sifu. Apakah di bela diri ada caranya? Nah ini nih, kalau orang umum atau netizen ya semua orang laki-laki gitu deh. Pertanyaan pasti sama. Tanyanya performa, endurance, baik lagi sebenarnya. Mungkin secara kungfu atau secara dokteran pun sama. Jadi gini, kalau kedokteran kan, you mesti olahraga kan supaya stamina ada. Contohnya simpel aja gini, kalau kamu mungkin orangnya gemuk atau kita bilang badannya gempal lah gitu. Lah kamu gimana hubungan ngos-ngosan kan, nggak olahraga, hubungan sama suami istri. Mungkin bukan cuma ngos-ngosan, bisa stroke kali kamu kalau begitu. Ngerti kan maksudnya keseringan karena hilang napas kan. Nah dengan olahraga, dengan tarik napas, pasti kamu lebih fit kan. Bukan cuma melakukan hubungan, kamu kerja juga fit semua. Nah, tapi kalau khusus kungfu nih gini, kalau orang biasanya mau supaya yangnya besar, naikin yang, makanya lebih spesifik belajarnya. Berarti olah napas, naikung kan sebenarnya. Karena kita tahu kan yang kan banyak kan di udara. Berarti kalau kamu mau ambil yang banyak ya berarti olah napas kan sebenarnya itu. Bukan berarti olahraga nggak ada kan, kamu lari, olahraga napasnya lebih banyak juga sama kan. Nah itu dia. Nah Sifu, cuman kan Wing Chun itu kan bukan Neikung atau Qigong ya Sifu. Nah itu gimana? Apakah Wing Chun itu bisa mengumpulkan Qi juga? Sebenarnya gini, bukan cuma Wing Chun ya, semua olahraga apapun yang mau sport ke tradisional terserah. Intinya gini, waktu kamu napas, ya kamu napas olahraga itu kan kamu lebih banyak menghirup udara bukan? Kamu lari, napasnya lebih kencang. Kamu menghirup yangnya lebih banyak kan tadi saya cerita udara itu yang. Ya, makanya badan kamu yang kurang tadi setiap orang itu kan jadinya balance di badan kita. Ya kamu nggak punya teknik menyimpan yangnya atau menghimpun lebih banyak yang, karena yang itu kayak mangkok air gelas ini nih, penuh airnya dia akan hilang kan keluar. Itu intinya. Nah. Kalau kita perumpamaan cuma Qigong, bedanya gini, atau Neikung gitu ya, mereka khusus melatih napas. Makanya lihat ya, kalau orang-orang tua kenapa dibilangnya nggak bisa latihan olahraga hardcore kan? Orang tua disarankan latihan napas. Lalu kita lihat dokter-dokter latihan napas, latihan Tai Chi, latihan Qigong, kan itu kan sebenarnya lihat itu kita kaitannya ya tadi. Makanya kenapa kita nggak perlu hardcore lari lah, push up segala. Tapi kamu latih napas, tapi yangnya sama. Dan kamu akan sehat juga kan, segar gitu loh. Itu kira-kira. Nah Sifu, tadi kan secara umum Sifu. Nah kalau yang secara spesifik Sifu, terutama nih kan di Wing Chun tuh jelas-jelas tuh ada larangannya tadi itu Sifu. Kalau di Wing Chun kan gerakannya, kita kan main napas diafragma, ya kan? Lihat, waktu kamu pukulan beruntun, kecepatan tinggi, Wing Chun kan nyantai aja kan sebenarnya. Nggak kayak bela diri satu pukulan, satu tarikan napas kan. Nah, itu kan sebenarnya endurance. Ya, kali kamu mainnya diafragma kan. Makanya bisa pukulnya sampai puluhan kali, nggak ada apa-apa. Ya sama kayak kamu tadi, kalau ceritanya hubungan korelasi sama hubungan sama suami istri. Kamu begitu intens, tapi kamu nyantai aja. Relax aja, itu aja sebenarnya. Jadi lebih ke apa namanya, karena endurance tadi, tarikan nafas buang nafas itu yang betul nyimpen yangnya tadi ya Sifu. Gitu. Itu kira-kira. Itu guys. Nah oke Sifu, tadi kan sudah kita bahas nih tentang apa namanya, cara memperoleh energi dan lain-lain ya. Jangan langsung pingin langsung hebat ya, terus tahan lama nih, jangan. Nah jadi kita harus tetap berolahraga, terutama kalau mau belajar Wing Chun bisa, dan olah nafas gitu guys ya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kaitan dengan hal-hal kungfu atau lain-lain, atau hal yang sensitif seperti ini, bisa komen ya guys ya.
Jangan lupa subscribe juga dan like video ini. Bye-bye.